Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 33. Mari kita dengarkan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah memperkenalkan kamu kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dalam kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Itu yang kerjakannya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidakkah demikian dalam hal pengetahuan? Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Perikop Paulus tidak meninggikan diri. Apakah aku salah jika aku meninggikan diri untuk meninggikan kamu, jika aku memberikan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu, dan sekarang aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu. Aku tidak menyisakan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap buat demikian demi kebenaran Kristus dalam diriku. Tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun bermegah sedikit. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku pun bermegah juga. Sebab kamu suka bersabar terhadap orang yang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika seorang memperhambakkan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani melakukan sesuatu, maka aku pun akan berkata-kata dalam kebodohan. Berani juga apakah? Mereka seorang Ibrani, aku juga seorang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah langit. Dalam perjalananku aku diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya dari kota, bahaya dari padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak secara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara kamu semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang bersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita?
Sebab aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta, tidak musik balik negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang musik untuk menangkap aku, tapi dalam sebuah keranjang. Aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya Tuhan, ada Bapa, terima kasih kami sempurna semuanya. Lepaskan Tuhan segala ketakutan, kebencian, kekhawatiran, segala hati yang ada di dalam. Nama Bapa, Yesus, Tuhan,